Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Halo, selamat Siang, siang. Pak. Iya, Siang, Pak. apa kabarnya nih anak-anak nih semua nih? Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Baik ya, Pak. iya. Baik, Pak. Oke, harapannya semuanya baik-baik saja, masih dalam keadaan tidak kurang satu apapun. Ini semuanya sudah masuk ya? Sudah lengkap ya? Pak. Sudah, Pak. Iya, oke. Ya. Sudah, Sebelum Pak. kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Siapa nih yang mau pimpin doa? Pak Muzani, Pak. Iya. Ayo, Mari, Pak. Nak Muzani, silakan. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tundukkan kepala sejenak, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Nak Muzani sudah memimpin doa kita di siang hari ini. Masih tetap semangat ya anak-anak walaupun jam terakhir. Semangat, Pak. Semangat, Iya, Pak. tetap semangat. Walaupun jam terakhir lapar, laki-laki harus semangat. Iya. Oke, sebelum Bapak nanti akan memulai presentasi, mungkin kalau jaringannya di tempat anak-anak mungkin lemot atau apa ya Bapak maklum, sama juga kalau di tempat Bapak agak lemot, kita sama-sama maklum ya karena ini dalam jaringan, jadi kita saling memaklumi kalau salah satu mengalami kekurangan dalam jaringan. Baik, anak-anak, Bapak akan membuka dulu classroom kita. Kalian buka kembali classroomnya. Bila yang sudah login, minggu-minggu lalu sudah login, bisa dilihat di sini Bapak sudah tampilkan semua aktivitas yang kita akan kerjakan hari ini. Mulai dari daftar hadir, ada pretest, ada modul juga, ada KPD. Nanti Bapak akan tampilkan dulu screen-nya supaya bisa dilihat. Ya, nanti tolong ya kalau bilang ada kendala di layarnya, kalau belum tampil atau apa bisa diinstruksi aja. Udah nampil ya? Sudah, Pak. Iya, baik. Sudah, Pak. Iya, nanti di dalam classroom bagi yang sudah login ataupun kalau sudah terlogout sendiri ataupun ganti HP bisa login kembali. Ini kodenya. Iya. Nanti kalau sudah di login, nanti isi daftar hadir di sini ya. Oke, daftar hadir di sini kalian langsung aja klik di daftar hadir. Kemudian kalian isi nama kelas, mata pelajaran apa, kemudian nanti tinggal di submit. Oke, Bapak tunggu mungkin sekitar 3 menit untuk isi absennya. Baik, absen sudah diterima, Bapak cocokkan dengan jumlah hadir di Google Meet sama, ada 11 siswa, ya termasuk Bapak berarti ada 12 orang yang ada di dalam sini. Kehadiran sudah mantap. Berikut kita akan masuk ke dalam materi. Tapi sebelumnya Bapak tanya dulu, materi sebelumnya sudah belajar tentang apa nih? Siapa yang masih ingat sebelum liburan? Bapak bantu ada proyeksi pictorial. Nah, ada yang tahu proyeksi pictorial itu seperti apa? Pictorial ada jenisnya, ada proyeksi apa? Ada isometri. Ada apa lagi? Geometri. Dimetri, betul, bagus. Berikut apa lagi? Satu. Ada miring, iya. Berarti ada 3 ya. Pictorial, ada isometri, dimetri, dan miring. Oke, Bapak akan buka PowerPoint dulu. Nah, sebelum kita mempelajari materi yang akan kita belajar bersama, yaitu tentang gambar proyeksi, tetapi Bapak mau tampilkan yaitu tujuan pembelajaran. Di sini ada 6 poin. Yang pertama bisa dilihat, Bapak baca juga, melalui tayangan PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis konsep proyeksi ortogonal, kuadran 1 dan kuadran 3, 2D dengan benar. Yang kedua, nanti ada video.
Nah, nanti peserta didik bisa mengamati contoh-contoh gambar proyeksi ortogonal. Yang ketiga, nanti kita ada diskusi nih sesama kelompok. Nanti kalian akan menggali informasi untuk menentukan 3 sudut pandangan utama dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, nanti kalian pastinya bisa menganalisis langkah-langkah proses pembuatan gambar proyeksi ortogonal 2 dimensi. Yang kelima, nanti juga setelah berdiskusi, kalian bisa menunjukkan di mana letak pandangan utama, yaitu pandangan depan, atas, dengan samping. Baik pada proyeksi kuadran 1 maupun koreksi kuadran 3 Amerika. Yang terakhir, nanti juga kalian pasti bisa mengubah 3D ke 2D. 3D 2 apa nih? Kalau kalian tahu 3D. Tunggu ya, Bapak besarkan dulu ini 3D. Ada 3D, 2D. Nah, ada yang tahu nih arti 3D? 3D apa ini? 3 dimensi, Pak. Iya, 3 dimensi. Arti 3 dimensi berarti suatu benda yang memiliki apa? Ada panjang, ada lebar, ada tinggi, betul. Iya, benda dikatakan 3 dimensi bila memiliki tiga dimensi, yaitu ada panjangnya, ada lebar, ada tinggi. Kalau tidak ada tinggi, berarti itu dikatakan dua dimensi. Oke, kita lanjut. Untuk teknik penilaian yang Bapak pakai di hari ini itu ada 3, yang dimana Bapak akan menilai secara keaktifan kalian dalam proses pembelajaran, yang dimana bila kalian dalam proses pembelajaran nanti ada yang mengajukan pertanyaan, ada yang memberikan jawaban, atau yang memberikan kesimpulan serta memberikan respon positif, itu Bapak akan memberikan nilai. Nanti Bapak di sini memberikan nilai secara terang-terangan saja, prosesnya seperti apa. Mungkin nanti yang bertanya, nanti Bapak akan cek di sini, Bapak sediakan kolom. Nah, bisa dilihat di kameranya. Sini Bapak tinggalkan checklist, siapa yang bertanya, menjawab, memberikan kesimpulan, itu Bapak akan berikan nilai. Yang kedua, nanti juga ada penilaian diskusi. Siswa yang aktif, yang memberikan pertanyaan juga Bapak akan memberikan nilai. Bapak akan berikan nilai selama kalian melaksanakan proses diskusi. Dan ketiga, ada penilaian individu tugas atau praktek. Nanti kalian di akhir pelajaran nanti Bapak kasih tugas pribadi, ada tugas kelompok. Oke. Selanjutnya, kalian pasti mengenali dengan istilah yel-yel SMK bisa ya. Kalau apa maksudnya SMK bisa ini? Kalau di pelajaran Bapak ini, Bapak artikan kalau SMK bisa ini berarti 1, bisa mengikuti pelajaran Bapak sampai awal hingga akhir. 2, bisa aktif bertanya atau memberikan jawaban. Yang ketiga, bisa mengerjakan tugas sehingga mendapatkan nilai memenuhi standar KKM. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi proyeksi, yang dimana arti adalah proyeksi ortogonal. Tetapi kita tahu dulu apa sih pentingnya mempelajari kompetensi materi proyeksi ini. Yang pertama itu 1, pentingnya mempelajari kompetensi proyeksi, yaitu sebelum kalian yang siswa ini menjadi ahli operator mesin bubut, mesin fries, mesin CNC, terlebih dahulu kalian harus memahami arti makna gambar kerja yang memuat simbol-simbol aturan gambar teknik, serta juga mempelajari tentang proyeksi ortogonal, vektorial, sehingga ketika dalam proses manufaktur, kalian bisa mencegah kerugian akibat salah membaca gambar atau pada job sheet. Untuk skenario-nya, di sini ada skenario pembelajaran kita nanti ada 5, yaitu berdiskusi kelompok, ada presentasi kelompok, ada kerja post-test, ada praktikum menggambar, dan yang kelima, kita akan memberikan refleksi dan kesimpulan. Oke, sebelum masuk ke materi proyeksi, ini Bapak akan berikan pretest dulu, silakan masuk di Classroom. Ada di situ juga websitenya, tinggal
klik seperti ini. Bapak tampilkan ada pretest, kalian klik, buka, kemudian kalian kerjakan. Waktunya nggak lama ya, hanya 5 menit saja. Soalnya nggak susah, gampang-gampang aja ya. Selamat mengerjakan, Bapak tunggu nih. Oke, terima kasih. Pretestnya sudah Bapak terima, hasilnya ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Istilahnya salah satu, tapi keseluruhan masih bisa mencukupi KKM. Terima kasih sudah mengikuti pretest. Kita lanjut ke PowerPoint berikutnya. Nah, sekarang ada timbul pertanyaan nih. Apakah ada aplikasi atau viewer di internet yang bisa menampilkan benda 3 dimensi semua pandangan sehingga lebih mudah memahami? Itu poin 1. Yang kedua, ada nggak Pak aplikasi Android yang bisa ngebentuk benda 3 dimensi langsung dengan arah pandangannya? Yang ketiga, ada pertanyaan lagi. Apakah ada aplikasi Android yang ada gamenya untuk bermain proyeksi ortogonal, menebak mana pandangan atas, samping, atau depan? Nah, jawaban semua itu ada. Teknologi sekarang dikembangkan itu ada. Nah, nanti akan Bapak akan bagi linknya untuk kalian mendownload. Bisa kalian lihat juga di Classroom. Nah, seperti Bapak katakan di awal, semuanya Bapak berikan ada di Classroom, mulai dari modul, aplikasi, semuanya lengkap di sini. Untuk poin yang pertama yang tadi, aplikasi untuk menampilkan viewer, nanti Bapak akan jelaskan berikutnya. Itu nanti Bapak akan lihatkan bagaimana yang maksud dengan aplikasi viewernya. Nah, kita akan lanjut. Apa itu proyeksi? Siapa yang tahu dulu? Ayo, sambil Bapak nilai nih. Coba sebutkan nama, langsung jawabannya apa biar Bapak cek yang hadir, yang aktif. Ada yang bisa menyebutkan apa definisi proyeksi? Ada yang bisa? Ayo. Ayo, nah siapa yang bisa menyebutkan apa itu proyeksi? Halo, apakah jelas suara Bapak ini? Ya jelas, Pak. Ya, ayo siapa? Proyeksi sudut pandang apa ya, Pak ya? Oh, bisa dikatakan sudut pandang, boleh Pak. Iya. Boleh nak menulis ini, bisa mantap ya. Siapa lagi nih yang mau menambahkan? Ayo nak, siapa yang mau menambahkan ini? Sudut Apa itu pandang. proyeksi? Apa? Nah, yang lain, ayo kumpulkan poin-poin nilai ini. Ada pertanyaan, ada Dapat satu jawaban. dong, Pak, nanti, Pak. Iya betul, langsung Bapak cek ini nak, menulis centang 1. Ayo kumpulkan poin, nanti dapat hadiah cantik di belakang ini. Saya Pak Iya, siapa namanya nak? Pak Waludin. Oh, Awaludin, silakan nak. Apa itu Gambar proyeksi itu metode menggambar 3 dimensi pada bidang 2 dimensi. Iya, tepat sekali, benar sekali. Bagus ini kayaknya Pak Awaludin sudah membaca modul ya di situ di Classroom. Bagus Pak. Iya Pak. Iya, bagus nak ya Waludin. Berikut siapa nak? Siapa lagi yang mau mencoba mengumpulkan poin? Kalau mau menjawab, ada? Tidak ada ya? Berarti hanya menulis dan Pak Awaludin ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti berikut-berikutnya lagi kalau aktif nanti Bapak kasih cek. Kita lanjut. Nah, di sini dikatakan definisi proyeksi itu adalah gambar bayangan suatu benda yang dihasilkan dari pandangan terhadap benda tersebut dengan cara tertentu arah atau disebut dengan arah pandang. Nah, untuk lebih memahami dalam konteks sehari-hari gini, Bapak kasih ilustrasi. Pernah masuk bioskop nak? Ayo, siapa yang sering-sering Bapak lihat ini bolos perginya ke bioskop ini? Pernah lihat ada layar itu kan yang ditampilkan? Yang di depan, Pak. Iya betul. Atau mungkin pernah kalian lihat di kelas guru-guru memakai infocus yang ditampilkan atau ditembakkan ke dinding. Nah, itu yang itu istilahnya proyeksi atau penayangan.
untuk lebih mudah memahami dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi proyeksi itu seperti infocus, ada sesuatu yang dikeluarkan. Nah, berikut di sini yang dikatakan di PowerPoint, proyeksi adalah suatu cara untuk menyatakan wujud suatu benda dalam bentuk gambar. Sehingga proyeksi ortogonal adalah suatu cara penggambaran benda 3 dimensi ke 2 dimensi berdasarkan arah pandangan baik secara sistem proyeksi Eropa atau Amerika. Sampai sini sudah paham ya? Iya, materi ini nggak sulit. Iya, materi proyeksi ini nggak sulit, nggak ada banyak materinya. Jadi Bapak harap mungkin bisa dimengerti. Kita lanjut. Prinsip-prinsip teknik gambar proyeksi. Nah, bisa dilihat di PowerPoint layar HP kalian. Salah satu sisi dikatakan pertama, salah satu sisi atau permukaan objek bidang gambar. Yang kedua, gambar proyeksi tegak lurus ortogonal bidang gambar. Nah, ini maksudnya gimana, Pak? Nah, kita bayangkan di sini ada benda bentuk apa ini? Balok kah atau apa? Ada yang tahu? Ini gambar apa nih? Yang ada 4 sisinya. Bangunan datar apa ini? Kubus, Pak. Kubus, iya betul. Bapak tunggu kata itu kubus ini agak lama ini. Ayo, lebih aktif ya, kubus. Nah, anggap ini adalah kubus. Di sini ada suatu layar. Ini namanya layar bidang atau bidang gambar. Atau contoh nih, kalian lihat di kamera kalian, Bapak pastikan mengambil sebuah gambar benda. Kelihatan ya? Bapak cek dulu di layar ini, kelihatan dulu. Kelihatan nih. Nah, kelihatan ya, ini benda 3 dimensi. Ini sudah bentuk kompleks. Nah, yang dinamakan bidang gambar itu Bapak anggap seperti ini. Nah, ini namanya bidang gambar. Jadi ada gambar benda dengan bidang gambar. Nah, yang di mana nanti kita bisa mengerti mana itu proyeksi Eropa, mana itu proyeksi Amerika. Sudah mengerti, paham? Bisa dilihat ya di layar ini Bapak sudah menyiapkan benda nyata ini. Nah, ini dinamakan bidang gambar. Bidang gambar. Bidang gambar ini bisa berada di depan benda ataupun di belakang benda. Nah, itu nanti kita pelajari. Kita lanjut ke PowerPoint. Lanjut. Konstruksi bidang gambar pada kubus. Contoh, di sini kalian, ini adalah posisi kalian sebagai pengamat. Di mana kalian melihat sebuah benda kubus. Kalau kalian melihat dari arah depan, berarti ini disebut dengan tampak depan. Kemudian melihat dari samping kanan, itu disebut dengan tapak samping kanan. Melihat dari kiri, berarti disebut dengan tapak samping kiri. Kalau melihat dari atas, disebut dengan tapak atas. Melihat dari bawah, disebut dengan tapak bawah. Kemudian dari belakang, disebut dengan tapak belakang. Bapak pikir ini tidak susah, karena secara lahiriah kalian sudah biasa melihat segala sesuatu, itu dari depan, dari samping kiri, samping kanan, belakang atas, bawah, jadi nggak ada masalah untuk memahami konstruksi bidang gambar pada kubus. Bila bidang kubus ini kalau dibuka, ini membentuk sebuah jaring-jaring kubus namanya. Kembali lagi ke layar HP kalian, lihat di sini Bapak sudah sediakan. Bapak cek dulu ini. Nah, bisa nampak ya? Ini jaring-jaring kubus kalau bisa dibuka. Nah, maka di sini ada bagian-bagiannya sudah ada keterangannya. Kalau atas ya atas. Kalau posisi depan berada di sini. Ini dinamakan posisi utama. Kalau kiri sebelah kiri, kanan sebelah kanan kalian, ada belakang dan juga ada bawah. Ini sama halnya yang ada di PowerPoint. Nah, seperti ini. Nah, jelas ya? Oke. Kalau dibuka secara keseluruhan,
Nah, ini yang sama seperti Bapak tunjukkan. Ada 6 bidang. Ada 6 bidang pandangan. Lanjut. Proyeksi di sini ada 2. Yang tadi Bapak bilang. Proyeksi ortogonal ada 2. Yang pertama, kuadran 1 yang biasa disebut dengan sistem Eropa. Kemudian ada kuadran 3 yang biasa disebut dengan sistem Amerika. Amerika. Iya, betul. Sistem Amerika dengan Eropa ini memiliki perbedaan. Sistem Eropa ini biasa dipakai di negara-negara Eropa. Maka dinamakan dengan sistem Eropa. Kalau sistem Amerika ini yang biasa dipakai untuk wilayah-wilayah Amerika. Tapi pada prinsipnya ini sama saja. Tapi karena familiar di negara Eropa memakai sistem Eropa, ya mereka pakai sistem Eropa. Amerika, mereka pakai sistem Amerika. Nah, untuk letak kuadran 1 dan 3 di sini Bapak sajikan. Ada bidang tegak lurus garis. Kuadran 1 Bapak letakkan di sini. Kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Di sini kalian harus memahami dulu letak kuadrannya supaya gampang ketika nanti menggambar. Sampai sini paham, Nak? Paham ya letak kuadran ya? Iya, ini biasa kalian pelajari di pelajaran matematika sekolah dasar, ada ini, SMP ada. Untuk posisi letak kuadran atau kartesius namanya. Berikut. Nah, di manakah letak proyeksi Eropa pada kuadran dan proyeksi Amerika pada kuadran berapa? Nah, kuadran 1 itu diletakkan oleh proyeksi Eropa. Berada di sini, kuadran 1. Untuk kuadran 3 itu diletakkan pada proyeksi Amerika. Nah, ini untuk letak kuadrannya. Nah, letak kuadran ini yang nanti kalian buat adalah pandangan depan. Di sini posisi pandangan depan harus diletakkan. Kemudian nanti disusul dengan ada pandangan samping dengan pandangan atas. Nah, untuk membedakan proyeksi antara Amerika dengan Eropa, kalian bisa melihat di sini. Mana nih yang proyeksi Eropa, Amerika? Siapa yang bisa ini? Yang ini apa yang Bapak lingkari ini? Ini proyeksi apa simbolnya? Eropa. Iya, betul. Ini siapa nih namanya nih? Muzani ya? Nak Muzani? Iya, Pak. Iya, Iya, oh, Pak. mantap. Nak Muzani, Bapak centang dulu. Oke. Yang sebelah ini proyeksi apa nih? Amerika, Pak. Amerika, baik. Betul, Amerika. Pak Muzani lagi ya? Nak Muzani? Iya, Pak. Iya, Nak Muzani borong. Nak Muzani mantap. Iya, jadi jawabannya. Nah, betul. Seperti Nak Muzani bilang, di sini ada simbol proyeksi Eropa, simbol proyeksi Amerika. Nah, lanjut. Untuk proyeksi Amerika, nah, itu dikatakan pandangan diproyeksikan pada bidang di depan benda, dan benda itu diproyeksikan pada kuadran 3. Contoh, kembali ke benda 3 dimensi. Lihat ya, di layar kalian. Kalau pada proyeksi Amerika, itu bidang gambar itu berada di depan benda 3 dimensinya. Ini benda, ini bidang gambar. Ini pada sistem Amerika. Kalau Eropa kebalik, yaitu bidang gambar terletak di belakang benda 3 dimensi. Ya, Bapak ulangi. Kalau posisinya seperti ini, nah, ini adalah proyeksi Amerika. Dikatakan Eropa. bidang gambar Amerika. terletak di depan benda 3 dimensi. Sedangkan kalau Eropa, bidang gambar ini terletak di belakang benda 3 dimensi. Istilahnya, kalau sistem Amerika, benda itu seolah-olah ditarik. Seolah-olah ditarik. Nah, seolah-olah ditarik. Tetapi kalau pada proyeksi Eropa, itu seolah-olah benda ini didorong. Nah, ini didorong. Kalau kalian lihat ini seperti didorong. Kalau Amerika ditarik, nah seolah-olah ditarik. Iya, Pak. Iya, berarti itu adalah prinsip dari proyeksi Eropa dan proyeksi Amerika. Oke, sudah paham ya sampai sini?
Bisa dilihat di sini di layar kalian. Nah, kelihatan ya? Udah kelihatan? Bisa kelihatan? Halo? Bisa, Pak. Iya. Kelihatan, Pak, kelihatan. Untuk alamat ini Bapak sudah sertakan di Classroom, tinggal diklik saja linknya nanti muncul. Bapak contoh ini, buka gambar sesuai yang tadi. Benda ini ya. Jadi aplikasi ini memudahkan kalian untuk bisa menggerakkan posisinya sesuai dengan arah pandangan. Sini lengkap ya. Nah, aplikasi yang digunakan ini selain ini adalah Autodesk Inventor. Untuk melihat reviewnya, viewernya itu bisa menggunakan internet, yaitu Autodesk Viewer. Kalian bisa upload di sini. Gambar ini terlebih dahulu Bapak buat di Inventor. Nah, di sini, bisa lihat di sini. Oke, kalau Bapak klik di sini ada top, ini berarti atas ya, tampak atas. Nah, Bapak klik. Betul ya, kalau dilihat dari atas. Nah, kita lihat ke gambar. Kalau tampak dari atas, berarti warna apa yang kelihatan nih? Ada warna orange dengan hijau. Hijau, betul. Nah, Bapak kasih kembali normal lagi. Kalau dari arah kanan nih, dari arah kanan, nah, berarti mana yang kelihatan? Warna apa? Ungu. Ungu dengan warna hijau tua. Hijau. Betul. Nah, kalau dari arah kiri, ada warna apa nih? Warna Biru. Biru, betul. Kalau dari ini udah atas ya. Kalau dari bawah, warna apa nak? Ini biru ya. Biru tua ya. Oke, biru tua. Nah, ini sudah disediakan di sini aplikasinya untuk bisa menentukan mana bagian yang akan kita mau tampilkan. Sehingga kita bisa menggambar nanti itu memudahkan sekali. Jadi teknologi yang dipakai ini itu banyak. Aplikasi Android juga ada. Kalian bisa nanti lihat saja di Classroom, Bapak sudah tampilkan semuanya. Oke, kita lanjut ke PowerPoint. Nah, untuk menampilkan, tidak semua pandangan 6 ini kita tampilkan atau kita gambar, yaitu kita hanya memiliki 3 pandangan utama. Yaitu ada depan, ada atas, ada samping, kanan. Caranya gimana Pak? Yaitu perhatikan di ini. Di PowerPoint layar, kalau Bapak gerakan ini untuk pemilihannya, nah, di sini Bapak tangkap. Nah, ini adalah untuk mengetahui 3 pandangan mana yang dipakai pada proyeksi Amerika, yaitu depan, atas, dan kanan. Yaitu kalau Bapak memakai kotak persegi, Bapak dekatkan, berarti yang didapati 3 pandangan utama ada depan, atas, dan kanan. Sehingga terbentuk seperti ini. Nah, untuk memudahkan proyeksi Amerika dan Eropa, Bapak kasih solusi nih. Ini nggak ada di buku. Nggak ada di buku untuk mereka menjelaskan. Yaitu kalian mempelajari tentang tangan. Nah, Bapak kembali ke ini ya. Kayak Google Meet dulu ini. Lihat ya tangan Bapak ya. Kalau untuk proyeksi Amerika itu untuk pengaplikasiannya, untuk memudahkan ingat, yaitu tangan kanan kalian. Nah, mana tangan kalian? Coba diangkat tangan kanan, mana tangan kanan? Iya. Nah, proyeksi Amerika itu berbentuk seperti L. Kalau Bapak balik ke arah kalian ya. Nah, ini proyeksi Amerika. Yang dimana posisi atas berada di atas. Nah, posisi berada atas di atas. Kemudian posisi ini samping kanan. Samping kanan. Nah, samping kanan itu berada di samping kanan posisi arah pengamat. Kemudian depannya di sini. Nah, sedangkan kalau Eropa, tangan kanan kalian. Sorry, ini tangan apa ya? Kiri atau kanan? Sorry. Bapak koreksi, ini tangan kiri atau kanan kalau dilihat ini? Tangan kiri. Ayo, tangan kiri mana? Tangan kiri.
Iya, bentuk Kiri, L. Bapak. Nah, L. Nah, ini. Ah, betul ya. Ini posisi L, huruf L. Kalau proyeksi Amerika, Eropa, itu pada posisi tangan kanan kalian. Nah, ini. Jadi kalau kita bentuknya seperti ini. Nah, di layar ini. Ini Amerika, ini Eropa. Jadi kalau proyeksi Eropa, posisi tampak kanan itu berada di sebelah kanan tampak depan. Posisi bawah itu berada di posisi atas berada di bawah tampak depan. Nanti kita pelajari proyeksi Eropa. Tapi kita proyeksi dulu Amerika. Nah, posisi L. Jadi ini atas, samping kanan, ini depan. Oke, mengerti ya? Oke, kita lanjut nih. Nah, setelah tadi kalian sudah mengerti, untuk penggambarannya, kalian akan menempatkan posisi pada kuadran 3. Yaitu depan pada posisi kuadran 3, kalian gambar dulu di sini di depan. Kalian tempatkan atas di atas tampak depan, kanan berada di samping kanan tampak depan. Nah, sehingga membentuk kuadran 3 pada proyeksi Amerika seperti ini, bentuk huruf L. Nah, sekarang kita lanjut ke proyeksi Eropa. Proyeksi Eropa sama seperti tadi Bapak katakan. Penempatannya ini, bidang proyeksi berada di mana? Di belakang benda 3D dimensi. Nah, sedangkan penempatan arahnya itu terbalik dari arah pandangannya. Kalau kita melihat ke kanan, itu berarti harus ditempatkan di sebelah kiri. Kalau di atas, kita tempatkan di bawah. Ya. Kalau ketika digambar pada proyeksi kuadran, kalian letakkan dulu kuadran 1. Karena apa? Dikatakan kuadran 1 kan Eropa, berarti proyeksi depan berada di sini. Ini yang paling utama, depan. Karena apa? Karena depan memberi gambaran paling lengkap dari semua pandangan. Nah, depan di sini kemudian disusul dengan sebelah kanan berada di sebelah kiri tampak depan. Kemudian atas berada di bawah tampak pandangan depan atau berada di proyeksi kuadran 4. Oke. Nah, kalau perbedaannya seperti ini bisa dilihat. Ya, perbedaan seperti ini ya. Oke. Nanti kalian bisa lihat jenis-jenis video, jenis proyeksi ada di Classroom, kalian bisa lihat saja. Semuanya ada di situ, ada modul lengkap semuanya. Oke. Oke, ada pertanyaan sebelum kita diskusi kelompok nih, anak-anak? Halo? Bisa dilihat? Didengar? Suara Bapak? Ada pertanyaan nggak kira-kira ini? Atau sudah mengantuk kali ya? Halo anak-anak, ada pertanyaan nggak? Jelas ya? Udah jelas? Mantap ya? Iya, nanti bisa dilihat sendiri semuanya di situ Bapak sajikan lengkap. Materi ini juga ada semuanya di situ, media, modul ada, aplikasi ada. Oke, kalau gitu buka di LKPD kalian. Kalian bentuk kelompok sendiri, Bapak kasih kalian bebas, pilih. Kemudian kalian kerjakan seperti yang ada ditampilkan layar ini. Ada LKPD, kalian kerjakan LKPD-nya. Bila ada pertanyaan, nanti bisa disebutkan saja apa yang belum dimengerti. Oke, Bapak beri waktu 30 menit. Kalian membentuk kelompok, kemudian kalian mengerjakan. Kelompoknya 3 orang, 1 kelompok. Sehingga nanti ada 3 kelompok ya, kalau nggak salah. Sampai 4 kelompok untuk mempelajari mengerjakan LKPD ini. Keaktifan selalu diutamakan, nanti Bapak akan nilai. Oke, Bapak tunggu 30 menit. Baik, kalian sudah mengerjakan semua, terima kasih. Bapak sudah melihat hasil kalian, ada yang bagus. Kalau ada yang belum, nanti bisa dilengkapi hasil temannya. Kemudian kalian sudah juga presentasi, sudah mantap, semua sudah memberikan pertanyaan,
saling membalas, memberikan pertanyaan, koreksi, masukan, semuanya sudah bagus. Sekarang kita akan tiba di lembar evaluasi. Bapak akan berikan lembar evaluasi supaya untuk menilai kalian memahami tidak materi hari ini. Untuk evaluasi, Bapak akan berikan di classroom. Nah, lihat di sini ada tugas evaluasi kalian terakhir. Kalian kerjakan di sini, soalnya ada 10 nomor, pilihan ganda. Usahakan ya nilainya mencapai KKM supaya tidak remedial. Nah, soalnya Bapak berikan waktu 15 menit, kalian kerjakan. Kemudian nanti hasilnya bisa Bapak lihat di sini karena dia adalah Google Formulir, nilainya langsung keluar. Oke, Bapak tunggu ya. Ya, baik. Nilainya sudah Bapak lihat di sini, ada yang 100, ada yang 80, 75, KKM pas 70, ada beberapa 2 orang yang gagal. Gak apa-apa, nanti yang gagal ini setelah ini Bapak akan berikan remedial untuk memperbaiki nilainya. Oke, sekarang sudah tiba di pengunjung pembelajaran hari ini. Sebelum kita berakhir, Bapak akan memberikan kesimpulan atau refleksi secara bersama-sama. Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan sebelum Bapak memberikan kesimpulan juga? Ada yang bisa? Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pelajaran hari ini enggak? Ada yang bisa? Ayo, semangat, semangat. Ada? Enggak apa-apa. Berani aja. Berdasarkan pemahaman kalian, bahasa kalian yang mudah dimengerti, kembangkan aja. Nanti selebihnya nanti Bapak berikan kesimpulan keseluruhan. Ada yang bisa satu orang mewakili? Ya, Nak Romat Arif, coba kesimpulannya apa? Kalau proyeksi Eropa sesuai dengan namanya kebanyakan digunakan untuk di negara Eropa ya Pak. Betul. Terus Ya. Kemudian proyeksi Eropa itu kalau tadi seperti penjelasan Bapak, paling mudahnya itu bagian yang tampak di depan itu kita gambarkan di belakang. Iya, betul. Di belakang, dari belakang, di belakangnya. Kalau misalnya kita tampak depan ya kita nanti gambarnya di belakangnya. Seperti itu. Kebalikannya dengan proyeksi Amerika. Kalau proyeksi Amerika kebanyakan digunakan untuk di Amerika. Terus untuk gambar tampak muka ya kita gambarkan di depannya seperti itu Pak. Iya, betul, benar sekali, Nak Rohmat. Berikut siapa lagi nih? Sambil kita tutup nih. Ada yang mau? Ada? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu nggak ada, berarti Bapak simpulkan ini berdasarkan materi hari ini, yaitu perbedaan sistem Eropa Amerika itu terletak pada kuadrannya. Dimana kalau proyeksi Eropa kuadran berapa? Kuadran 3 ya? Ya. Oh, salah ya? Ya. Salah? Di PowerPoint ini, Bapak kasih pertanyaan ini, salah? Pernyataan? Benar atau salah? Letak kuadran proyeksi Eropa, kuadran 3. Proyeksi Amerika, kuadran 1. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Salah, Pak. Iya. Berarti yang betulnya adalah proyeksi Eropa terletak pada kuadran 1. Betul. Amerika terletak pada kuadran 3. 3. Untuk simbolnya, nah, simbolnya, simbol 1 ini adalah simbol proyeksi simbol apa Amerika, ini? Pak. Ah, iya. Amerika. Saya kira, nah ini mau lanjutkan Eropa, Bapak mancing aja ini, ternyata Amerika. Betul, berarti kalian sudah memahami betul nih. Yang kedua ini berarti simbol Eropa ya? Betul, Ya. oke. Nah, oke, sampai di sini kita akan mengakhiri pertemuan. Besok, minggu depan, kita akan lanjut lagi. Nanti bawa alat gambarnya.
Nanti kita akan praktek untuk pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Bapak minta satu orang lagi untuk kita berdoa supaya pulang kita selamat, ilmu yang dipelajari bisa dimengerti, tidak masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tetapi bisa dimengerti sampai minggu depan. Ya, satu orang. Siapa yang mau memimpin kita dalam berdoa, Bapak persilakan nih. Siapa ayo yang mau berdoa? Yang anak-anak baik biasanya suka berdoa nih. Ayo, Bapak nggak kasih tunjuk ketua kelas nih, ketua kelas selalu berdoa. Yang lain, ayo. Mau selamat pulang tidak nih? Atau Pak Adit, Pak. iya, Mas Adit. Nah Adit ya. Ini yang rajin juga nih ibadahnya nih. Mari untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Mari sama Pak Guru. Ya, selamat siang. Selamat sore, Pak. Teman selanjutnya. Dadah. Selamat siang.